سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث bahwa pada saat anak usia 0 sampai 5 tahun itu daya menirunya itu luar biasa hebat. Cintailah anak-anak pada situasi itu, pada saat itu ya. Mungkin anak-anak pada saat itu ya pada usia 0 sampai 5 tahun itu tidak mau makan ya. Janganlah kita sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Jangan pernah katakan seperti ini Bapak Ibu. Nak, ayah capek, ibu capek cari uang tiap hari, tapi kamu ndak mau makan. Jangan. Gitu, ya. Nanti ada rekamannya ya Bapak Ibu ya, Bunda Idri nanti ada rekamannya ya. Jadi kita lanjut aja ya. Karena melihat ke atas nanti. Ya, siap. Oh, yang keempat kemana? Keempat dan kelima ya. Pertama, kalau sering dimarahin ya anak jadi penakut dan sulit percaya diri. Yang kedua, tumbuh menjadi sifat egois dan keras kepala di dalam diri anak itu. Karena merekam kan dari kekerasan-kekerasan kita ya. Kemudian yang ketiga, anak tumbuh menjadi sosok yang pemarah. Bapak Ibu, pada saat kita sering marah-marahin anak, ya kita keras pada anak. Anak itu tidak bisa membedakan antara marah dengan tegas, tidak bisa. Akhirnya tidak mau patuh sama kita. Tetapi kalau kita terbiasa ada kelembutan, kesantunan, ya, kebaikan, ya, maka nanti anak paham saat kita itu tegas. Gitu Bapak Ibu. Ini kerennya. Tapi kalau kita sering marah-marah terus, enggak tahu itu ayah ibu itu tegas apa marah ya, enggak paham anak-anak. Tetapi pada saat mengarahkan anak itu dengan kelembutan, nah kita tegas nih sama anak tapi enggak marah. Nanti anak bisa menilai, oh ayah ibu nih masih tegas nih sama saya. Saya harus berubah gitu. Ada ketakutan di sana, ketakutan dan kemudian mau untuk berubah. Yang keempat yang belum dicatat tadi, terganggu perkembangan anak otak, ya perkembangan dari otak anak-anak kita. Kemudian yang kelima, anak dapat mengalami depresi Bapak Ibu dan gangguan mental. Nah ini saya pernah meruqyah anak-anak yang sering ditekan oleh orang tuanya, bahkan sampai tidak mau keluar dari kamar, sampai ada ini ya maaf ya, buang air besar, buang air kecil itu di kamar itu. Saking dia udah kecewa berat. Isinya itu dia adzan terus gitu, udah stres. Tetapi alhamdulillah dengan metode RFF LOP seperti ini ya saya terapkan, ada ruqyah di rumahnya itu sembuh kurang lebih 7 kali. Kemudian yang keenam ya, anak tumbuh menjadi pribadi yang suka menutup diri. Iya Bunda Waqiah. Bunda Pita minta tolong diambil Bunda Pita. Bunda Pita enggak dengarkan. Bunda Pita mari dijakan posisi. Coba kalian makan dekat. Usman sahabat kan ada di mari kita bicara. Bunda Pita. Usia kita banyak ini. Afidak. Bapak Yasar minta di-unmute Bapak Yasar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, boceran. Nah, inilah Bapak Ibu ya, kita untuk bisa hati-hati ya dalam membersamai pertumbuhan anak-anak kita, itu peta-petanya seperti itu. Jadi inilah pembelajarannya pada malam ini ya. Kita untuk mau tobat gitu ya. Tapi kejadiannya bagaimana saat itu sudah terlanjur gitu kan. Sudah terlanjur. Ini kita paham dulu ya. Pada saat usia-usia dari umur-umur manusia ya, dari usia 0 sampai 5 tahun atau 1 sampai 5 tahun adalah golden age, masa keemasan di sana ya. Karena otak sedang berkembang dengan pesat dan kritis. Usia 6 sampai 11 tahun masa di mana ya kita itu pada saat itu penasaran dengan semua hal dan belajar banyak tentang hal-hal baru. Nah, ini mulai meningkat ya. Umur 17 sampai 22 tahun itu masa di mana kita itu sering labil, sedang mencari ada jati diri. Nah, kita bahas dulu yang anak-anak ya. Bapak Ibu, pada saat
sudah terlanjur nih kita ingin perbaiki sekarang ini, anak-anak udah besar, sudah terlanjur tuh banyak energi gugur ya dari diri kita ya yang sudah ada tervibrasi kepada mereka. Ada caranya Bapak Ibu ya, ini melalui ada wilayah kuantum ya. Bapak Ibu silakan bisa dicatat ya melalui ada catatan ya pada waktu Bapak Ibu ingin ada rumusnya ya, rumusnya untuk Bapak Ibu bisa memberikan ada terapi ya, terapi untuk membersihkan ya dari ada energi-energi gugur pada saat kita dahulu sering memberikan tekanan, kemarahan ya, kemudian ada juga kata-kata yang tidak disiplin kepada anak-anak kita yang efeknya anak-anak bisa jadi membenci kita tapi tidak tersampaikan, kecewa berat sama kita. Nah sekarang ini kita belajar ya, kemudian seterusnya kita harus hati-hati. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk kita bisa perbaiki diri kita dan keluarga. Untuk yang sudah terlanjur bagaimana solusinya? Anak-anak sudah terlanjur besar. Nah seperti ini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu yang anaknya itu sudah besar, usahakan Bapak Ibu untuk sering memberikan sentuhan. Ya, sentuhan misalnya ya, dipegang pundaknya, apa kabar kamu Le? Gimana kabarnya kamu nak? Gitu. Bunda aku belum seperti itu, belum biasa. Usahakan ramah dulu wajah kita. Nih, ramah dulu. Jangan biasa ditepuk-tepuk wajah kita di depan anak, ramah dulu, ya. Kemudian kalau sudah ramah seperti itu dari dalam hati itu dilontarkan, muliakan anak saya, bahagiakan dia ya Allah, berikan kemuliaan kepada anakku ya Allah, jadikan dia menjadi generasi yang terbaik ya Allah, gitu kan? Kalau tidak satu tempat bisa dikirimkan melalui wilayah kuantum, ya. Kalau tidak satu tempat, ya. Bapak Ibu bisa kirimkan melalui ada wilayah kuantum, dibayangkan dikirimkan Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa telepon, disapa. Minimal 2 hari sekali atau sehari sekali ngebel ke anak-anak kita. Kalau doa otomatis setiap saat kita ingat kita doakan anak kita. Setiap kita selesai sholat kita doakan anak kita. Kita kirimkan Al-Fatihah. Setiap kita selesai tahajud kita kirimkan Al-Fatihah untuk anak kita. Kita mohonkan ada kesuksesan untuk anak kita, untuk bisa taatnya anak kita kepada Allah. Seperti itu Bunda, ya. Diblokir. Nanti bisa Bunda, ya, dengan memakai ada wilayah kuantum Bunda, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi ya, yang misalnya Bapak Ibu yang tidak jauh, ya ini saya jelaskan dulu yang tidak jauh, ya melalui ada memberikan data brilian di bawah sadar ya. Bapak Ibu pada saat anak-anak Bapak Ibu itu mulai tidur ya, mulai tidur nih ya, waktunya mulai klip-klip gitu ya, 5 menit sampai 7 menit. Nah Bapak Ibu untuk bisa bacakan Al-Fatihah pertama, kedua ayat kursi, ketiga 3 kul sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali ya. Kemudian ada sampaikan doa di sana, tarik napas. Kemudian ditiupkan dari ubun-ubun sampai kaki. Ini Bapak Ibu, ya. Untuk apa? Untuk memberikan ruang bawah sadar anak kita itu tercas. Ada bahasa kasih dari orang tuanya. Menghilangkan garis traumatik pada anak-anak kita. Kalau kita ketemu fisik kepada anak-anak, maaf Bapak Ibu, diusap bagian sini Bapak Ibu, bagian ubun-ubun. Saya biasanya kayak gitu. Mas Gilang walaupun udah besar, nanti mau berangkat ke toko kan, gimana Le, lancar semua Le? Ya Bu, alhamdulillah lancar, Masya Allah, ini bos muda kayak gitu kan. Tak sanjung dulu. Semangat ya Le ya, semangat ya Le. Nanti kan dia cium tangan. Nah kemudian sini Le, cium ibu, gitu kan. Cium ibu, kemudian tak usah. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Dikasih sholawat Bapak Ibu. Atau Asmaul Husna. Ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Maafin ibu ya Le, barangkali ibu ada tidak tepat. Ya Bu,
hati-hati Le, mau kemana nih jadwalnya hari ini, nanti belanja Bu, nanti mau ini mau itu. Masya Allah Bunda, Bapak di sini kayak adem banget, alhamdulillah. Jadi efeknya itu kayak melebar-lebar ya. Pada saat anak saya itu tidak tepat perasaannya dengan orang tua, dia terkena ada keluhan tidak sehat, itu saya merasakan. Kamu Mas, kenapa Mas kok pilek itu tidak sembuh-sembuh gitu kan, tak telisik. Kemudian beliaunya kan akhirnya konseling dengan saya sampai nangis. Ya udah maafkan kami Mas, tapi ternyata tidak mudah. Akhirnya tak geret, kamu mau tidak sembuh, ayo ngaji bareng ibu di sebelah ibu gitu. Akhirnya kalau ngaji Jumat itu di sebelah saya, baca benar-benar pakai mic kayak gitu, baca banter. Ternyata keajaibannya dia mulai menghilangkan kemelekatannya, mulai merilis dari sakit hatinya ya. Kemudian ternyata pada saat dia menghilangkan kemelekatannya ya, kekecewaannya itu ya yang melekat itu dibuang, sakit polipnya ya tidak sehat ada di ingusnya itu benar-benar habis, selesai ininya, ingusnya ndak ada. Biasanya tiap pagi tuh bawa fik kayak gini, saya lihat sekarang kok ya boleh ajaib ya Le ya. Ngapa Bu, itu kamu kok ndak bawa fik lagi gitu? Iya Bu, alhamdulillah. Tuh kan ngaji sama ibu ajaib kan. Iya Bu, ajaib ya Bu ya. Gitu. Jadi mengobati ya Mas. Kamu manut mak ibu, aku gitu kan. Nanti kamu sukses Le. Kamu pengennya apa? Aku pengen beli mobil Bu, aku pengen beli rumah yang nanti pekarangannya luas. Aku bilang itu, 1 tahun bisa 1 miliar itu kamu, bisa lebih, manut sama ibu gitu kan. Wah ini penjualannya meningkat gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada saat kita mau dekat dengan anak ya, insya Allah bisa mengobati. Ada luka-luka batin, itu tadi ya. Caranya adalah diusap ubun-ubunnya pada waktu mau tidur ya, karena kan kalau misalnya udah berumah tangga kan tidurnya kan berarti misah, berarti kita pakai cara ini. Lah anak-anak yang masih bareng dengan kita nanti tidurnya bisa kita berikan ada ikhtiar itu tadi ya, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, dibacakan, ditiupkan gitu kan. Nah setelah itu Bapak Ibu ada cara yang keren lagi yang kedua. Ya, yang kedua apa? Yaitu Bapak Ibu ada booster doa Ayaswi. Ini yang banyak keajaibannya juga di offline. Ayaswi Ibu, Bapak, ya dikirimkan ya. Kalau di sini kan di RFF LOP online itu ke Bunda Dina. Daftarkan, gitu kan? Nah, di sana kan ada sehat, mulia, kaya dan berkah. Bapak Ibu yang titip itu seperti diproyeksikan nanti. Kemudian dibayangkan anaknya bahagia, anaknya sukses, anaknya sehat, cium tangan ibu kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan mudah satu sama terhubung, apalagi diaminkan oleh teman-teman kita. Nah inilah ikhtiar dari kita Bapak Ibu ya, bagaimana saat kita kemarin pernah energinya bubur pada anak-anak kita, sekarang ini kita tebus dengan energi brilian, kita konversi Bapak Ibu. Konversi waktu kita, konversi tenaga kita, konversi dengan ada harta kita untuk kebahagiaan anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat Bunda. Untuk yang Bunda Ike karena di luar kota, Bunda Ike daftarkan booster doa. Yakin Bunda, asal Bunda itu percaya, yakin maka kun fayakun terjadi. Kemudian di rumah Bunda Ike ikhtiarnya adalah kirimkan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, dibayangkan anaknya rutin untuk diproyeksikan. Anaknya bahagia, anaknya senyum sama ibu, anaknya datang mendekat memeluk sama Bunda kayak gitu ya Bunda Ike. Insya Allah itu ikhtiarnya ya. Di samping Bapak Ibu untuk komunikasinya diperbaiki, jangan ngegas lagi gitu ya. Bapak Ibu boleh bicara keras, itu bisa keras, maksudnya suaranya itu besar tapi bukan marah gitu. Mungkin karena jauh kan tempatnya, atau seperti saya kayak gini kan harus ada power, suaranya besar ya. Tapi kan enggak marah. Nanti anak-anak memahami gitu. Apalagi kalau deket, ngomongnya dengan senyum lah, ngomongnya dengan ada dielus lah, Masya Allah. Anak-anak kita tuh adem. Anak-anak kita itu akhirnya menjadi sahabat untuk kita. Alhamdulillah dengan saya terapkan seperti ini ya, Mbak Salsa, Dek Rafi itu alhamdulillah dekat semuanya ya.
dan juga ada Mas Gilang, itu luar biasa ya. Bahkan anaknya Mas Gilang, ini Mas Gilang hati-hati sekali pada anaknya, itu dengan penuh kelembutan ya, istilahnya di situ sudah paham ilmu parentingnya ya, tapi bukan berarti pintar sekali tidak terus belajar. Nah, saya pun memberikan ada ilmu-ilmu seperti ini nanti agar generasi kita Bapak Ibu nanti mendapatkan ada kebahagiaan. Itu ya. Alhamdulillah karena udah jam 9 biasa saya diingatkan oleh Bunda Pita. Sudah jam 9, itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu untuk materi kita pada malam hari ini adalah ikhtiar bagaimana saat anak kita belum bisa turut dan belum bisa manut, ternyata kita sendiri yang harus koreksi.